uh, mendengarkan firman Tuhan tiap-tiap hari. Dan hari ini lagi kami rindu, kami telah menyapa Engkau dengan puji-pujian kami. Saatnya kami ingin mendengarkan firman-Mu. Hadirlah tengah-tengah kami, cukup bagi kami Tuhan, karena kehadiran-Mu akan memberkati kami, kehadiran-Mu akan mengurapi kami, menyembuhkan kami, bahkan akan memberikan lagi kami pengertian baru dari firman-Mu. Terima kasih berfirman kepada kami, karena kami sudah siap mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Iya, Bapak Ibu, hari ini seperti biasa saya ingin menyampaikan tema yang baru yang sudah ditetapkan bagi kita semua, dan yaitu keputusan mengikuti Yesus adalah harga mati walau penuh resiko. Dan saya memilih satu teks firman Tuhan yang yaitu di Yohanes 6. Yohanes 6 ayat 66 sampai selanjutnya. Mari kita baca. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Bapak Ibu. Jadi banyak yang mualaf ya. Maka kata Yesus kepada kedua belas muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Yang dimaksudnya ialah Yudas, anak Simon Iskariot. Sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara kedua belas murid itu. Iya, mungkin firman Tuhan ini jarang Bapak Ibu baca ya. Ya, saya tidak tahu jemaatnya Pak Calvin ada berapa orang. Ya, tapi coba Bapak Ibu merasakan bagaimana 6.000 orang yang diberi makan Yesus mengundurkan diri semua. Tinggal 12 orang yang mengikut Yesus. Ya. Jadi kisah ini dimulai dari Yohanes pasal 6 ayat 1. Ya. Kita melihat dua kenyataan di sini. Keputusan mengikuti Yesus, kenyataan adalah murid yang mengundurkan diri dan murid yang setia. Murid yang mengundurkan diri, kita akan melihat murid yang mengundurkan diri dulu. Kenapa mereka mengundurkan diri? Apa motivasi mereka sebetulnya? Motivasi murid yang mengundurkan diri kita akan melihat. Pertama, kita baca ayat 2. Orang banyak berbondong-bondong. Bapak Ibu, bukan 11 orang, bukan puluhan orang, ribuan. Dan Alkitab mencatat 6.000. Orang berbondong-bondong karena mereka melihat mujizat penyembuhan yang diadakan terhadap orang-orang yang sakit. Jadi mereka mengikut Yesus, ini motivasi mereka pertama, yaitu melihat mujizat penyembuhan. Ya, saya tidak tahu bagaimana motivasi Bapak Ibu, karena yang tahu motivasi itu hanya Tuhan dan Bapak Ibu sendiri. Ya, berbondong-bondong Bapak Ibu, bukan 1-2 orang, 11 atau 10 orang, bukan. Berbondong-bondong, begitu banyaknya orang mengikuti Yesus pada waktu itu. Tapi ini motivasinya yang dicatat oleh Alkitab.
karena mereka melihat mujizat penyembuhan yang diadakannya. Ya, memang pada waktu itu Yesus membuat mujizat macam-macam, ya, dan sudah terkenal. Itulah sebabnya orang banyak berbondong-bondong mengikut Yesus. Yang kedua, ayat 15 di sana dikatakan demikian, Bapak Ibu. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Ya, jadi biasanya Yesus kalau menyingkir ke gunung itu untuk berdoa, Bapak Ibu. Karena apa motivasi kedua ini, Bapak Ibu? Mereka ingin menjadikan Yesus raja. Ya, ini juga sebabnya kenapa mereka menyangkal Yesus sebagai Mesias. Ya, karena yang mereka kehendaki adalah Mesias yang seperti ini, menjadikan Yesus raja secara politis. Ya, sehingga kita melihat dalam kenyataan bahwa akhirnya mungkin mereka yang tadinya teriak Hosana bagi anak domba, itu yang pada akhirnya berteriak salibkan dia, salibkan dia. Karena pertama mereka merasa bahwa ini cocok nih kalau jadi pemimpin ini. Iya, kalau kita punya pemimpin kayak gini, tidak mungkin kita kelaparan. Ya, tidak mungkin kita kesusahan. Karena dia selalu mengatasi masalah-masalah kehidupan kita. Itu ya Yesus yang dia kenal pada waktu itu. Sehingga sangat ideal kalau tokoh seperti ini dijadikan pemimpin, membawa dia dengan paksa bahkan dia di sini. Ya, luar biasa. Itulah sebabnya mereka begitu antusias mencari Yesus, ya, bahkan mau dipaksa. Dan Yesus tahu itu, akhirnya dia menyingkir. Dicatat dia menyeberang, Bapak Ibu. Dan mari kita melihat bagaimana antusiasnya orang-orang ini. Pada keesokan harinya, ayat 22. Pada keesokan harinya, ketika orang banyak yang masih tinggal di seberang, melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain daripada yang satu tadi, dan bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias dekat ke tempat mereka makan roti. Sesudah Tuhan mengucap syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ, murid-muridnya juga tidak ada. Mereka naik ke perahu itu, lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Bapak Ibu lihat, ya begitu kerinduan mereka. Saya tidak tahu Bapak Ibu pernah melakukan ini enggak? Waktu cinta pertama dulu, ya. Biasanya ketika kita baru bertobat ini kayak seperti ini Bapak Ibu. Kemanapun ada KKR hadir di sana kita. Dan kalau bisa ada alkohol kita maju setiap kali alkohol. Itu yang sering saya lihat. Ya, itu waktu cinta mula-mula. Bahkan di sini dikatakan sampai menyeberang laut ya, danau sebetulnya. Sampai mereka menyeberang untuk mencari Yesus orang banyak itu. Ya. Tapi apa jawab Yesus? Ini motivasi ketiga. Kalau tadi motivasi pertama lihat mujizat, lalu mau menjadikan dia uh, raja secara politis, ini yang ketiganya. Mengikut Yesus karena Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mengikut aku
bukan karena kamu telah melihat mujizat, lebih lagi, ya, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Ya, kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Ini menurut Yesus motivasi mereka. Dan mulai bertitik tolak dari motivasi ini, Yesus mengajarkan mereka tentang roti hidup itu. Ya, dan itu yang membuat mereka mengundurkan diri, Bapak Ibu. Ya. Jadi seharusnya orang hidup bukan dari roti saja. Ya, itu yang maunya Yesus. Mengikut Yesus itu harus menempatkan Yesus sebagai kebutuhan hidup yang paling penting dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya kita pagi ini berkumpul bersama-sama dalam satu kesadaran bahwa di luar Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, dan itu yang terjadi, Bapak Ibu. Sampai timbul pertengkaran di akhir pengajaran Yesus itu, mereka tidak bisa menerima Yesus dijadikan roti hidup. Ya. Yang apabila mereka terus membutuhkan Yesus setiap hari, mereka akan hidup. Itu maksud Yesus. Ya. Itulah sebabnya kenyataannya Yesus bilang bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang akan disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu, luar biasa. Mereka tidak bisa menerima itu. Itu sebabnya Yesus mulai mengajar mereka tentang roti hidup. Dan mari kita lihat hal yang kedua, ya. Apa motivasi murid-murid yang setia? Jadi dalam pembacaan kita tadi Bapak Ibu, semua murid-murid mengundurkan diri. Ya, semua murid-murid mengundurkan diri, mualaf. Ya. Tadi saya sudah bukakan di awal, berapa murid yang mengundurkan diri? Banyak sekali. Kalau saya pendeta waktu itu stres saya mungkin. Dari 6.000 murid tinggal 12. Ya. Karena mereka tidak tahan menjadikan Yesus yang kemarin kita bahas sebagai harga mati dalam kehidupan mereka. Artinya Yesus itu kebutuhan satu-satunya, itu harga mati namanya. Kebutuhan satu-satunya, roti hidup. Ya. Mendengar pengajaran itu mereka bertengkar satu sama lain. Ya. Dan kalau kita baca terus sampai ke bawah, memuncaknya di sini. Mulai dari waktu itu banyak murid yang mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Yang tadi nyebrang sampai lautan pun mereka seberangi demi mendapatkan Yesus. Bayangkan, sekarang mengundurkan diri. Begitu kontrasnya. Ya, zaman sekarang juga kadang konsep konsep kita mengikuti Yesus itu sudah kabur, Bapak Ibu. Kita pikir mengikuti Yesus itu hanya sekedar beragama Kristen. Pakai kalung salib. Lalu kalau minggu ibadah menyembah Tuhan hanya itu saja. Padahal lebih daripada itu mengikuti Yesus. Ya. Sampai kita lihat apa motivasi. Kok murid-murid ada yang mengundurkan diri tapi kok ada yang tinggal. Yesus pakai kalimat ini ayat 67 Bapak Ibu. Ketika Yesus bersama murid-muridnya, ya, dia tanya kepada mereka. Saya berpikir begini, apakah ini kalimat jengkelan? Tahu jengkelannya cuma Pak Samad mungkin yang tahu. Orang jengkel itu apa? Dari sekian murid kok cuma dari sekian banyak murid semuanya mengundurkan diri. Sisa 12 ini lalu mereka ditantang oleh Yesus.
apakah kamu tidak mau pergi juga? Ya, Yesus ngomong kepada 12 murid yang dia pilih ini. Apakah kamu tidak mau pergi juga seperti mereka? Ya, ini luar biasa. Ya, ngapain kamu ikut saya lagi? Kamu tidak mau pergi juga kayak mereka yang meninggalkan saya. Ya, tapi tidak. Ini bukan kalimat jengkelan, bukan. Tapi menantang 12 orang yang dia pilih itu. Dan seperti biasa, murid sanguin itulah yang menjawab. Murid sanguin yaitu Petrus. Ya, Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Ini yang dimaksud dengan harga mati, Bapak Ibu. Kalau saya jadi Yesus, saya jawab aja. Ya kembali aja ke orang tuamu. Memang sudah nggak ada pilihan lagi. Tapi itulah yang ingin dikatakan oleh Petrus. Seolah-olah tidak ada pilihan lagi. Tidak ada pilihan lagi selain mengikuti Yesus. Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Padahal banyak pilihannya. Ya, dia mau kembali ke perahu-perahunya, mau kembali ke orang tuanya, mau kembali ke saudara-saudaranya bisa. Ya. Tapi Petrus mau katakan di sini, Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Artinya engkau satu-satunya. Ya. Dan dia tambah lagi, perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Inilah yang pada teks lain kalau kita baca Matius 16 ayat 18, di atas perkataan Petrus inilah Tuhan gerejanya. Engkau Petrus, di atas perkataanmu ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan dapat memusnahkannya, mematikannya. Kekal, kuat. Ya. Ini yang harga mati. Yang dimaksud harga mati ini Bapak Ibu. Mampukah kita pada saat ini menetapkan Yesus satu-satunya pilihan dalam kehidupan kita? Tahun ini apa tahun lalu ya? Tahun ini sepertinya Natal ditetapkan sebagai hari mualaf. Ya, tapi yang terjadi hari murtadin. Ya, luar biasa. Mampukah kita juga dalam kehidupan kita menetapkan, ambil ketetapan ini bahwa Tuhan Engkau satu-satunya. Mengikut Yesus keputusanku, kuta ingkar. Seperti beberapa kesaksian kemarin yang kita dengar baik dari Pak Calvin, bahkan juga Pak Eko. Ya. Tapi bukan saja kekuatan memilihnya si Petrus yang dinyatakan Yesus di sini. Karena ayat selanjutnya dia bilang, ini Yesus yang bilang, Bapak Ibu. Kalau tadi Petrus, sekarang Yesus yang bilang. Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu? Ini penting sekali, Bapak Ibu. Mari kita melihat, kalau bukan Tuhan yang memilih saya tidak mungkin akan bertahan. Tangan kita lemah dalam memegang Tuhan, Bapak Ibu. Tapi kalau tangan Tuhan yang memegang kita, itu kuat dan teguh. Maksud Yesus di sini ialah kalau kamu bisa berdiri dan bertahan tetap mengikut aku, itu karena aku yang sudah memilih kamu. Bukan sekedar kamu yang telah memilih aku. Dua-duanya ini harus tetap jalan. Ya, pemilihan Yesus dan pemilihan kita juga harus tetap jalan. Karena dua-duanya harus saling bersambut. Ya, karena teks berikutnya nanti ada orang yang dipilih Yesus, tapi dia memilih untuk tidak setia, bahkan menyalibkan Yesus. Bahkan Yesus katakan iblis, di antara kamu ada satu orang iblis. Ya, bukan Yesus salah pilih, bukan. Ya, karena penyesatan itu tetap ada. Tapi cilakalah mereka yang
melakukannya, mengadakannya, lebih baik dia tidak dilahirkan, katanya. Ya. Ini penting sekali, Bapak Ibu. Penting sekali pemilihan kita, penetapan kita, harga mati kita untuk keputusan kita memilih Yesus satu-satunya dalam kehidupan kita. Tapi kita harus sadari juga, kalau kita bisa ada sampai saat ini, bukankah penuh dengan resiko mengikut Yesus? Roma pasal 5 ayat 35 mengatakan, kesesakan, penindasan, kemiskinan, ketelanjangan, bahaya, atau pedang. Itu karena kita percaya kepada Yesus. Ya, dan Pak Calvin berulang-ulang mengatakan dia sudah hitung ada berapa kemarin 5, 3, 4, 4, 9 atau 59 orang hamba Tuhan yang sudah meninggalkan Yesus juga dan sekarang telah menyerang balik. Sehingga ini betul yang dikatakan Yesus. Kalau bukan tangan Tuhan, bukan pada pemilihan Tuhan, kita tidak mungkin bisa berdiri dan bertahan hingga saat ini. Karena banyak sekali hal yang bisa saja memungkinkan kita untuk meninggalkan Dia. Itu yang Yesus katakan di dalam teksnya itu. Bagian akhir dia katakan, ya, bukankah aku yang telah memilih kamu yang 12 ini, namun satu di antara kamu adalah iblis. Itu yang dia maksud ada Yudas. Sampai akhir hidupnya, Yudas memilih pilihan yang salah. Saya tidak mengatakan Petrus lebih bagus daripada Yudas, bukan. Mereka sama-sama orang yang mengkhianati Yesus. Ya. Tapi sekali lagi pilihan Petrus untuk kembali dan melayani Yesus, untuk bertobat dan melayani Yesus. Sementara Yudas memilih untuk bunuh diri, itulah yang membedakan mereka. Kita bisa perdebatkan itu dalam diskusi kita, tapi itu yang terjadi. Pilihan pribadi, kita diberikan kehendak bebas, Bapak Ibu, untuk memilih. Semua murid sebetulnya meninggalkan Yesus. Ya, semua murid meninggalkan Yesus. Yesus satu persatu memulihkan mereka. Bahkan memulihkan Maria yang sempat tidak mengenal Yesus, dikira penjaga taman. 2 orang mau ke Emmaus, saya pernah khotbahkan itu ya, dipulihkan. Murid yang berkunci di dalam ruang dipulihkan. Thomas yang tidak percaya dipulihkan. Bahkan murid-murid yang sedang menjala ikan dipulihkan. Dan terakhir adalah Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dipulihkan. Semua murid, Yesus bilang, malam hari ini kamu akan tergoncang imanmu melihat kenyataan. Kemarin kita lihat bagaimana Pak Calvin juga menyampaikan itu. Ketika kita melihat penderitaan Yesus, mungkin saja cara pandang kita akan berubah dan iman kita bisa saja terguncang. Ya. Tapi Yesus sampai menunda kenaikannya ke surga. 40 hari dia menunda untuk memulihkan murid-murid yang akan dia utus untuk memberitakan Injil itu. Ya, ini penting sekali. Kalau kita sampai sekarang bisa bertahan mengikut Yesus, bukankah banyak sekali tantangan? Kemarin Pak Calvin bilang dia sampai mau dipukul, mau di segala macam. Itulah sebabnya kita bersyukur untuk pemilihan Tuhan. Tuhan, kalau bukan Engkau yang memilih aku tidak kuat dengan resiko ini. Tapi kita mengucap syukur karena pemilihan Kristus itulah yang memampukan kita tetap bertahan sampai tahap ini.
sehingga kita tergolong orang-orang yang setia. Setia itu bukan pernah, Bapak Ibu. Setia itu bukan pernah. Tidak ada akhirnya setia itu. Jadi kalau Bapak Ibu bilang, oh saya dulu 5 tahun lalu setia, itu bukan setia, pernah aktif. Ya. Karena setia itu harga matinya sampai mati. Itu namanya setia. Yesus sudah berikan contoh. Setia sampai mati seperti lagu pujian kita. Setia, setialah, setia sampai mati. Bukan sampai tahun 2005, bukan. Bukan sampai tahun 2006, bukan. Sampai mati Bapak Ibu setia itu. Kiranya bagian firman Tuhan ini menolong kita melihat bagaimana murid-murid yang mengundurkan diri dan murid-murid yang setia. Periksa motivasi kita Bapak Ibu. Apakah hanya untuk keamanan, kenyamanan, atau hanya untuk mujizat, atau hanya untuk kebutuhan kita karena sudah makan, minum, dan kenyang. Itu yang Yesus ingatkan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan karena saya sudah menyampaikan bagian saya dan saya rindu Roh-Mu yang kudus melanjutkan pelayanan ini dalam setiap diri kami. Kami melihat motivasi kami dalam mengikut Yesus. Apakah hanya karena mujizat? Apakah karena hanya makan roti dan kenyang? Atau ingin menjadikan Engkau raja sebagai raja politis dalam kehidupan kami? Inilah kami Tuhan, pegang kami dengan pemilihan-Mu yang kuat dalam kehidupan kami. Sehingga kami bertahan atas kehidupan ini. Engkau melihat dunia tidak semakin baik ya Tuhan. Tantangan semakin kuat dalam kehidupan kami. Namun kami percaya apabila kami tinggal tetap dalam pemilihan-Mu, maka kami akan bertahan dalam situasi ini Tuhan. Berbicara terus dalam komunitas kami ini untuk kami melihat tangan Tuhan yang perkasa yang telah memilih kami untuk kami tinggal diam, bertahan bersama-sama, bertumbuh bersama dalam komunitas Kingdom Family, saling menguatkan satu sama lain setiap hari dan setiap saat. Terpuji namamu dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin.